Oke, kita tunggu dulu. What the hell? Ya, welcome Jerome. Yo. Say hi dong sama Jerome. Ini kok semuanya diem-dieman gimana ini? Hello everybody. Selamat sore. Halo. Selamat sore, teman-teman. Oke, kita tunggu dulu ya. Kita accept dulu. Ini saya ada kirim chat. Kalau memungkinkan pakai virtual background ya. Saya kirim di chat ini ya. Oke. Ini dari range-nya apa nih? Kelas SMA, SMP? Kebanyakan SMA. Kebanyakan. Oke. Kebanyakan SMA, tapi ada SMP. Terus ada beberapa yang SD, tapi nggak banyak sih. Gitu. Kalau aku sih ngajarnya ini, Jerome. SMP, SMA. Surabaya. Lumayan, studentnya ada 40-an, 40 something. Ya. Dari mana aja nih domisilinya? Surabaya semua atau? Ada yang luar kota, karena sekarang kan online. Jadi karena online bisa dari berbagai kota gitu. Ngajar apa aja kok? Aku ngajar pelajaran mat, fisika, kimia. Oh. Tapi matnya kayaknya aku harus belajar sama kamu deh. Wah, enggak lah. Harus belajar ini supaya menarik. Jerome ini luar biasa ya. Kalian kalau ngikutin konten-kontennya mengedukasi banget. Oke, udah hampir semua join, 78 orang. Oke, yuk kita mulai ya, 17.35. Sekali lagi selamat sore semua. Mana suaranya ini? Sore kok. Sore Kak Jerome. Sore Kak Jerome. Oke, thank you semuanya. Sore hari ini kita bersyukur banget ya, Jerome mau datang untuk bawain webinar sore hari ini. Jadi sore hari ini Jerome akan share banyak tentang how to live a passionate life sesuai dengan judul webinarnya. Ya, nanti saya akan mulai dulu dengan beberapa pertanyaan. Ntar biar Jerome share, terus saya kasih kesempatan untuk kalian bertanya. Silakan chat dulu ya, terus kemudian setelah kalian chat, saya kasih kesempatan untuk ngomong langsung sama Jerome untuk bertanya apa yang kalian mau tanyakan. Oke? Ya. Oke. Jerome, waduh, ini sangat menginspirasi banget ya. Ceritanya Jerome ini gimana bisa sampai Jepang, gimana bisa dapat full ya, scholarship-nya full ya, Jerome ya? Atau partial? Full ya. Terus waktu mau scholarship itu perjuangannya gimana kira-kira untuk mendapatkan itu? Terus kenapa sih kok milih Waseda University, dan kalau jurusannya saya sih yakin karena Jerome memang passionate banget di matematika ya. Tapi apakah ada sesuatu yang istimewa dengan Waseda University sehingga Jerome pilih ke sana? Ya, oke. Ini menarik ya pertanyaannya. Oke, halo semuanya. Mungkin buat yang kalian yang sudah ngikutin aku dari lama, mungkin kalian udah bosen dengar cerita ini, cuma aku bakal ngulang lagi. Mungkin ada yang nggak tahu. Jadi dulu itu aku sekolah di IPH. Buat yang di Surabaya, kalian tahu IPH lah, ya kan? Yang tahu IPH siapa nih? Angkat tangan. Yo, raise hand. Ya, tahu IPH lah ya pokoknya. Itu kan sekolah nasional plus gitu kan, di mana murid-muridnya itu banyak yang high class gitu kan. Sedangkan aku berasal dari keluarga yang nggak terlalu kayak gitu, dan karena papa aku pendeta, jadi aku dapat beasiswa untuk di IPH itu. Nah, dulu ketika lagi liburan nih kok, biasanya libur panjang itu, murid-murid kan yang teman-temanku yang lain, kalau murid-murid IPH itu kan pada keluar negeri biasanya kan, Singapura, Amerika dan sebagainya kan, Jepang gitu. Terus mereka setelah selesai liburan ya pasti kan disuruh ceritain liburannya gimana gitu kan. Ya udah diceritain, oh seru nih ke Disneyland bla bla bla, Universal Studio. Nah, aku merasa wah aku juga pingin ke sana, cuma aku
nggak ada uang untuk ke sana gitu. Jadi aku mikir gimana caranya aku supaya bisa ke sana, ya dengan cara dapetin beasiswa untuk ke sana gitu. Kalau liburan kan butuh duit ya kan. Tapi kalau kita dapat beasiswa, maka kita bisa ke sana tanpa keluar duit gitu. Itu dalam pikiranku waktu masih SD. Jadi dari SD itu aku udah mikir, oke, aku harus dapat beasiswa kuliah di luar negeri gitu. Terus awalnya nggak mau ke Jepang, awalnya mau ke Singapura. Kenapa? Karena aku cuma tahu beasiswa full itu di Singapura. Karena ada kenalan aku di NTU namanya. Di NTU itu dapat full scholarship, dan aku tahu untuk S1 itu jarang banget scholarship ya. Apalagi yang full gitu, jarang banget. Jadi aku targetnya NTU gitu, karena aku nggak tahu tentang Jepang itu gitu. And then perjuangannya gimana? Aku pribadi sih selama SMA aku dedikasikan hidup aku untuk itu sih gitu. Maksudnya most of the time untuk itu. Jadi aku waktu SMA kelas 10 aku mau ikut Olimpiade Matematika kan. Karena selama SD SMP aku nggak ikut sama sekali tuh. Selama SD SMP aku nggak ikut Olimpiade. Pas SMA pengen ikut Olimpiade Matematika. Cuma khususnya di Surabaya nih, lawan-lawannya tuh monster-monster semua kan. Kayak udah mulai dari SD SMP gitu. Bahkan ada anak SMP yang ikut Olimpiade SMA dan menang gitu. Oh gila sih orang-orang ini, aku mikir kan. Jadi aku harus berjuang dong gitu. Aku berjuang untuk mewujudkan keinginan aku menang Olimpiade itu. Aku di kelas 10 itu belajar semua materi SMA. Jadi di kelas 10 itu aku ngejar. Selama kelas 10 aku ngejar kelas 10, 11, 12 aku selesain sama materi Olimpiade gitu. Udah, dan setelah kelas 10 itu kelas 11, 12 aku udah mulai persiapan untuk tes NTU. Tapi pas udah tes, keterima. Dan itu aku keterima guys. Cuma scholarship-nya itu nggak full. Ya, aku kalau nggak scholarship full nggak mungkin bisa gitu. Biaya hidup aja mungkin nggak bisa untuk aku penuhi. Apalagi masih harus bayar uang sekolahnya itu. Akhirnya dengan berat hati ya aku lepas tuh NTU. Impianku dari kecil itu aku lepas NTU. Lepas, terus aku udah siap aja, sudah mempersiapkan hati untuk kuliah di Indonesia aja, dan aku mikir kayak mungkin S2 aja deh ke luar negerinya. Tapi beberapa hari setelah aku lepas itu aku dapat informasi tentang beasiswa yang aku dapetin sekarang ini, namanya Mitsui. Yang apa ya? Yang mengkhawatirkannya itu yang pertama adalah yang keterima bakal cuma 2 orang itu. Terus yang kedua, ujiannya kita nggak tahu kayak gimana kok. Jadi nggak dikasih bahan-bahannya, nggak dikasih tahu soal tahun-tahun sebelumnya kayak gimana. Nggak ada kisi-kisinya gitu ya? Nggak ada kisi-kisinya. Jadi kita benar-benar nggak tahu harus ngapain. Iya. Nggak tahu harus belajar apa. Cuma mungkin karena aku terbantu, karena tesnya cuma matematika dan bahasa Inggris, dan aku kan emang matematika kan bidang aku. Jadi pas soalnya muncul, aku bisa gitu. Karena ya mungkin dari persiapan aku selama ini ikut Olimpiade gitu. Jadi yang aku pikir mungkin nggak terlalu berguna, ternyata berguna banget untuk daftar beasiswa Olimpiade. Oke. Dan akhirnya dari Mitsui itu akhirnya diarahkan ke Waseda ya? Atau memang bisa milih kalau emang apply Mitsui? Jadi Mitsui itu sampai Jepang kita masih sekolah bahasa Jepang kan. Nah di sekolah bahasa Jepang ini kita tuh kayak jadi ada beasiswa Jepang yang terafiliasi universitas negeri. Tapi kalau aku enggak, jadi kita bisa pilih mau dimanapun terserah kita. Cuma ujiannya wah susah banget. Jadi sebenarnya tujuan utama aku itu bukan Waseda, karena Waseda itu tesnya paling cepat ya. Jadi biasanya itu mereka tesnya itu bulan Februari Maret, tapi Waseda itu tesnya September tahun sebelumnya. Jadi aku daftar Waseda, keterima. Dan aku salah satunya orang Indonesia yang keterima di Waseda ini untuk yang course bahasa Jepang ya. Kalau course bahasa Inggris orang Indonesia banyak banget. Tapi untuk course yang bahasa Jepang cuma aku doang yang keterima. And then aku coba daftar yang lebih tinggi levelnya. Kayak misalnya Tokyo University, Tokyo Technological University dan sebagainya, tapi semua ketolak. Jadi benar-benar aku cuma keterima Waseda doang. Dari 5 universitas yang aku daftar cuma keterima 1 Waseda. Gitu. Oke. Dan emang jalannya ke Waseda dan akhirnya bisa bentuk Waseda Boys ya. Mungkin jalan Tuhan ya itu ya. Mungkin itu banget. Itu banget ya. Itu sih. Ini jalan Tuhan banget. Jadi kayak misalnya kalau aku flashback sekarang ya, aku dikasih kesempatan untuk
kayak mau ke NTU atau ke Jepang, aku pasti pilih Jepang, pasti. Kenapa? Karena aku sendiri punya beberapa teman di NTU yang mereka akhirnya nggak punya susah untuk melakukan hal lain karena belajar terus, karena saingannya gila dan jam pelajarannya gila, jadi mereka harus benar-benar belajar, kalau nggak ketinggalan gitu. Sedangkan aku di Waseda itu bisa lebih santai dikit, bisa lebih punya banyak waktu, dan memang terkenal Waseda itu murid-muridnya itu punya banyak free time untuk mereka melakukan ekstrakurikuler atau part time job gitu. Iya. For dirinya mereka gitu. Dan itu aku bersyukur banget. Dan kalau misalnya di Tokyo University misalnya, itu mungkin teman-teman yang ciri khas orang pintar semua gitu loh, yang benar-benar orang pintar kan. Kalau di Waseda ini kan kayak Tomo itu teman aku, dia itu daftar ke Tokyo University. Pilihan utamanya Tokyo University tapi dia gagal. Dan dia akhirnya masuk Waseda gitu. Jadi bayangin si Tomo kalau yang keterima di Tokyo University ini, kebayang lah orang-orangnya kayak gimana gitu ya kan. Jadi mungkin kalau aku di Tokyo University aku nggak punya teman yang bisa diajak bikin YouTube sih kayaknya. Semuanya belajar ya, berarti ya. Semuanya kayak konsepnya belajar terus gitu, nggak bisa do something else ya. Loh, si Tomo, Yusuke sama satu lagi siapa itu? Ya, itu semuanya di jurusan matematika ya? Nggak, beda-beda. Oh, mereka beda jurusan. Toka itu informatika, Yusuke itu apa gitu nggak jelas. Oke, ya ini luar biasa ya perjalanannya ya. Jadi perjalanan ke Jepang ini mungkin bukan tujuan utama, tapi ya mungkin ini jalan Tuhan yang Jerome bisa akhirnya ke situ dan merasa bersyukur banget ya bisa di Waseda University. Terus dengan segala kesibukannya Jerome ini, saya pernah ke rumahmu Jerome waktu itu ketemu Jehian, pernah. Waktu itu Desember, nggak ada. Oh, kamu lagi di Surabaya, lagi main pingpong di Water Place. Oh iya dah. Ya. Waktu itu aku lagi kirim hampers Natal ke Jehian. Sampai hafal. Terus aku cerita ke mamamu, Jerome tuh kok hebat ya. Kuliahnya udah matematika, udah seberat itu. Bikin konten itu juga rutin, produktif banget. Itu gimana ya ngatur waktunya ya? Kayak orang nggak tidur gitu loh mungkin kayak 24 jamnya Jerome itu setara dengan berapa jamnya kita ya kira-kira ya. Kok bisa seproduktif itu? Apa nggak pernah ngalamin kesulitan untuk ngatur waktu, ngatur skala prioritas, ngatur semuanya, sehingga belajar jalan, terus bikin konten jalan, sekarang buka toko jalan. Buka toko jalan. Tiap minggu pun juga sempat ibadah. Papa kan pendeta kan ya, kan ibadah online bareng biasanya kan. Saya juga ngikutin, kadang lihat. Semuanya bisa berjalan dengan baik gitu loh. Itu gimana Jerome ya ngaturnya ya? Ini Perempuan lah, sesali hore. Kamu bisa ngomong ini? Oh enggak, sorry, ada yang ini lupa di mute mungkin. Ya, gimana tuh Jerome? Cara manage everything, termasuk mungkin gimana cara manage relasi dengan keluarga, kalau dengan Jehian mungkin urusan kerjaan ya, dengan orang tua, dengan segala kesibukan, itu gimana sih cara manage-nya? Sedangkan kadang-kadang beberapa student aja yang kena tugas banyak, ini belum bikin konten ya, belum dapat urusan macam-macam, itu aja udah kebingungan. Oke. Gini. Aku mau nanya, ini banyak banget ditanyain ke aku kan. Cuma kalau ini kan webinar internal, jadi lebih seru ya. Iya. Siapa yang di sini nih ya? Ini aku nanya. Yang punya banyak tugas tapi masih sempat buka TikTok, angkat tangan coba. Atau buka Instagram, buka YouTube nonton. Nah, lihat, semua angkat tangan kok. Itu loh. Kayak ada kalanya ketika aku lagi sibuk-sibuknya, itu aku benar-benar gak sempat buka gitu. Apalagi zaman-zaman waktu mau buka toko kemarin, itu aku sama sekali nggak update. Susah, nggak ada waktu untuk nge-scroll gitu. Jadi aku kelihatan aktif gitu di Instagram misalnya, kayak buka buat post dan sebagainya. Itu aku cuma buka Instagram, aku nge-post, udah aku tutup lagi gitu misalnya. And then aku buka lagi kayak palingan cuma 10 menit gitu. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar untuk kita tuh kadang-kadang kayak gini, belajar nih ya 10 menit gitu. Bosen, mau refreshing dulu, buka HP. Niatnya 10 menit, tapi kita nggak sadar 1 jam, 2 jam gitu. Kita kadang-kadang tuh nggak sadar menggunakan waktu dengan percuma gitu. Aku pun masih kayak gitu. Kadang-kadang aku nggak sadar, aku bisa rebahan nge-scroll TikTok, yang awalnya cuma mau 10 menit, itu jadi 1 jam
Itu pernah. Dan efeknya apa? Efeknya aku harus ngorbanin waktu tidur aku. Oke. Makanya aku pribadi juga masih harus bergumul. Tapi dari aku pribadi, cara yang paling utama adalah kita harus bikin deadline terhadap diri kita sendiri. Karena kenapa? Karena dari seminar yang pernah aku ikuti, bukan seminar sih, video YouTube, X. Jadi dalam tubuh kita itu semacam ada setirnya. Otak kita itu punya setir gitu ya. Terus ada namanya lazy monkey, monyet malas. Nah, ini kok si Almanzo Arjun ini ketawa-ketawa, mungkin sudah tahu ya? Ya, itu Sudah pernah lihat. Jadi ini bener. Itu kayak di otak kita itu ada lazy monkey, monyet malas yang ngontrol otak kita itu untuk rebahan, untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan doang gitu, ya kan? Dan ketika kita sudah dekat sama deadline, kayak misalnya, aduh 3 jam lagi udah harus dikumpulin tugasnya gitu, maka akan datang yang namanya panic monster yang bikin kita panik dan kita langsung kayak wah harus kerjain gitu, ya kan? Nah, itu kalau ada deadline-nya masalahnya, ya kan? Nah, gimana caranya supaya kita bisa melakukan hal yang banyak dan termotivasi selama secara konsisten gitu? Ya, bikin deadline untuk diri kita sendiri gitu. Kalau kita nggak ada deadline, maka kita nggak akan ada motivasinya gitu, menurut aku sih kok. Aku pribadi juga gitu, kayak misalnya tugas sekolah misalnya masih minggu depan. Aku akan pasang deadline untuk kalau misalnya aku waktu di sekolah kemarin, waktu di sekolah ya aku kerjain di hari itu juga gitu, biar cepat selesai, biar aku bisa santai misalnya kayak gitu. Jadi pasang deadline untuk diri sendiri itu penting banget menurut aku kok. Jadi pasang target dan deadline. Dan itu yang nentuin kita, kapasitasnya kita, waktunya kapan kita, itu personal goal-nya ya, anggapannya dari kita ya. Oke. Terus sehubungan dengan topik ini, terus kalau sehubungan dengan topik ya, live a passionate life. Kalau aku sih lihat Jerome ini orang yang sangat passionate banget. Apa sih pandanganmu tentang passion, dan kamu percaya nggak passion itu benar-benar ada, benar-benar kayak sebagai satu karunia, dan passion itu harus dihidupi? Oke. Menurut aku passion itu bukan sesuatu yang kita suka loh. Menurut aku ya. Passion itu adalah sesuatu yang kalian itu bisa sacrifice time, energy untuk melakukan hal itu gitu. Belum tentu kita suka. Coba kalian rela untuk sacrifice that things gitu. Kayak hal-hal yang kalian anggap berharga itu kalian bisa sacrifice untuk hal itu gitu. Itu menurut aku passion. Ya kan? Nah, bisa juga bukan berarti passion itu bukan selalu sesuatu yang kita nggak suka. Bisa aja kita suka gitu. Ya kan? Kayak misalnya contohnya aku untuk YouTube itu aku suka banget melakukannya. Dan aku juga waktu aku belum dapat penghasilan dari YouTube pun aku udah invest di situ gitu. Kayak aku beli kamera, aku beli laptop untuk supaya bisa ngedit dan sebagainya gitu, ya kan? Aku pay a lot of time dan energy untuk itu gitu, ya kan? Untuk sesuatu yang itu gitu. Dan itu menurut aku salah satu passion gitu. Berani untuk sampai segitunya gitu untuk suatu hal. Itu sih passion menurut aku. Ya, jadi lebih ke sesuatu yang kita willing untuk berkorban untuk mencapai ya. Oke, jadi belum tentu hal yang suka. Jadi bisa hal yang kita suka ataupun yang enggak, tapi kita lebih ke apa yang bisa kita korbankan semaksimal mungkin gitu ya untuk mendapatkan itu. Oke. Terus biasanya orang menemukan passion dari apa yang mereka suka sih sebenarnya. Apa yang mereka merasa ahli gitu untuk melakukan kayak gitu. Oke. Terus gimana nih Jerome bisa live a passionate life? Merasa kan Jerome kan? Saya aja melihat kamu ini sangat live your passionate life. Sangat menghidupi passion sebagai matematika. Sebagai matematika, saya lihatnya Jerome suka bikin konten-konten yang katakan menjelasin matematika in a simple way. Katakan gimana 0 faktorial kok bisa 1. Terus saya sering lihat yang itunya sih, karena itu menarik banget. Saya kadang-kadang belajar loh dari videonya Jerome gimana cara explain itu very simply ya kadang-kadang ya. Kadang-kadang soalnya matematika kalau dijelasin ribet, kadang-kadang nggak masuk malahan ya. Nah, yang kedua, gimana caranya passion yang saya lihat juga Jerome ini orang yang passionate untuk menghibur ya melalui konten-kontennya. Itu nggak tahu yang kacamata hilang waktu di salju itu beneran? Kacamata ya? Apa itu? HP. Oh, HP. Nah, itu gimana akhirnya? Aku nggak pernah bikin konten yang aku sengaja sih kok.
Maksudnya sengaja HP hilang supaya dapat konten nggak mungkin. Aku nggak kayak gitu. Nggak ya? Aku bukan tipe YouTuber yang kayak gitu ya. Iya. Banyak sih YouTuber yang kayak gitu. Aku tahu. Dimarahin sampai nangis apa ya? Itu kan kalau dimarahin sampai nangis ya nggak ada kameranya. Kok bisa ada kamera? Kan? Iya. Jadi passionnya Jerome ini luar biasa, dan kalau saya lihat ya, Jerome ini sangat menghidupi passion, baik dari matematika, sebagai YouTuber, atau buka toko, ini passion juga nggak? Itu salah satu yang aku pengen coba gitu kok. Karena gini, how to live a passionate life, kayak how to find passion dulu kan yang pertama. Pertama, salah satu cara yang aku bisa kasih adalah coba banyak hal. Selagi kita masih muda, apalagi kita punya banyak waktu, coba banyak hal. Kita nggak tahu apakah kita cocok di situ kalau kita nggak coba, kalau kita nggak mulai gitu, ya kan? Kayak bisnis gini ini kan first time untuk aku bikin satu bisnis yang benar-benar ada apa namanya? Ya ada ininya loh, kayak produknya gitu kan. Ya kan? Ya aku nggak tahu, maksudnya aku untuk memulai itu aku pasti pikir kayak ini susah dan sebagainya, itu pasti ada. Ini makanya yang caption Instagramku yang baru-baru ini aku tulis itu apa yang sedang aku alami juga, kayak untuk keluar dari comfort zone, untuk mencoba hal baru itu pasti kita ada perasaan overthinking dan sebagainya itu. Cuma kita nggak akan tahu apakah kita bisa atau kita cocok di situ kalau kita nggak coba gitu. Jadi dari aku buat teman-teman di sini yang masih muda-muda, ya kita semua punya banyak waktu, banyak kesempatan. Istilahnya itu coba banyak hal dan habisin jatah gagal kita selama kita masih muda gitu sih. Oke. Sip. Thank you banget Jerome ya sharing-sharingnya. Oke, mungkin dari saya udah cukup ya, karena saya lebih pengen buka Q&A-nya agak banyak. Oke, yang mau tanya silakan chat dulu ya, silakan chat dulu, nanti saya tunjuk. Kalau waktu tanya silakan nyalakan kamera supaya kalian bisa ngobrol langsung sama Jerome ya. Oke. Silakan. Nah, ini malu-malu ini. Belum muncul pertanyaannya. Silakan. Ayo dari Surabaya, ayo. Dari Surabaya. Siapa dari Surabaya? Ada nggak? Oh, banyak nih dari Surabaya. Wah, akhirnya arek Surabaya kok. Ayo. Kak. Bro. Arek Surabaya. Halo, Kak Jerome. Aku pengen nanya nih, Kak. Halo, kenalin nama aku Jonathan nih. Nah, Kak, jadi kan sekarang Kak Jerome itu udah jadi seseorang yang dikenal gitu kan sama orang-orang sebagai influencer gitu. Nah, terus Kak Jerome kan udah banyak bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih besar di luar sana gitu. Kayak kemarin barusan aku nonton yang Kak Jerome sama interview sama Pak Nadiem Makarim. Oke. Bro, nge-lag bro. Waduh, nge-lag ya. Interview sama Pak Nadiem. Mas Menteri. Terus. Nah, itu gimana sih rasanya pas Kak Jerome ketemu sama orang-orang yang jauh lebih hebat gitu? Ada rasa minder sama takut gitu nggak sih? Tegang sih pasti. Cuma ya tegang. Minder kayaknya enggak sih. Takut, tegang doang awalnya sih. Pasti ada rasa tegang sih. Untuk kayak sosok yang lebih besar daripada kita, yang lebih berpengalaman itu pasti kan kayak wah gitu, ya kan? Pasti. Cuma di awal doang sih biasanya itu. Setelah itu ya udah ngalir aja kan. Mau tahu gitu. Ya, kayak mau serah terima jabatan kan, Jo. Ini kan the next Minister of Education-nya Indonesia. Cocok. Nanti moga-moga saya masih bisa ngikutin ya, Jerome jadi menteri ya. Amin. Nah. Oke. Jo, udah cukup pertanyaannya? Ya, oke. Thank you, Kak. Oke, thank you. Ya, oke. Yang kedua, Katy. Kat, silakan. Katy ini di NTU. Di NUS ya, sorry. Di Singapura. Halo. Ya, suaranya jelas nggak? Sorry. Mungkin background suaranya agak ramai. Saya lagi di luar soalnya. Oke. Jelas, Katy. Alumni, ta? Oh, enggak. Aku lagi kuliah. Dia lagi kuliah di NUS. Maksud gue ini alumni Koko, ta? Iya, alumni Sudoku. Oh, NUS. Aku gagal masuk NUS. Enggak lah. Tapi Jerome. Bang Jerome atau Jerome ya saya manggilnya? Apa Jerome aja? Jerome aja udah. Minti satu panggilnya. Wah. Oke, mungkin buat Jerome, saya mungkin perkenalkan nama saya Katy. Saya sekarang kuliah di NUS.
Mungkin pertama saya mau ngomong thank you buat Jerome yang mungkin lagi repot sekarang tapi kayak masih nyempeti waktu buat kayak having this webinar together gitu. Nah, gitu. Oke. Mungkin saya mau tanya sebagai kita sesama anak rantau kali ya. Kan Jerome lagi merantau di Jepang, saya merantau di Singapura gitu kan ya. Mungkin salah satu hal yang bisa dibilang mungkin unprecedented itu COVID-19, coronavirus. Dan ini menurut saya efeknya tuh lumayan menyeramkan lah, lumayan besar. Terus efeknya itu kan misalnya kita nggak bisa, kok saya misalnya saya nggak bisa pulang lah, saya sudah stuck di sini sejak Januari 2020. Sama. Saya sudah stuck sejak Januari 2020. Jadi kayak aslinya summer lalu saya mau sorry ya guys, can I have like 2 minutes? Oke, jadi saya nggak bisa pulang sejak Januari 2020 dan kayak ya sama stuck di sini sampai sekarang juga stuck di sini. Dan kayak lama-lama kayak saya rasa ini kayak sesuatu yang kayak sangat kadang itu bisa bikin down gitu kan. Mungkin jarang juga kayak kangen keluarga, lama nggak ketemu keluarga gitu juga. And since kita webinarnya tentang we are talking about passion, right? How do you keep up the flame, kayak the passion in you, kayak even in this difficult situation, kayak yang nggak pernah ada sebelumnya, COVID, which is COVID-19 lah. Kayak apalagi Jerome, aku lihat kamu cukup mungkin istilahnya itu lihai lah dalam manage waktu antara belajar, antara kamu juga your external project kayak video, YouTube, and stuff gitu. Nah, bagaimana kamu, Jerome bisa tetap kayak keep up the passion gitulah, kayak walaupun mungkin kadang itu susah, kadang kayak aduh kok malas ya, kayak gara-gara COVID ini misalnya kayak semua di online, nggak bisa jalan-jalan, and stuff gitu, kayak jadi malas gitu. Mungkin itu aja dari saya dulu. Kasih. Oke, thank you Ken. Wah, menarik sih ini. Kalau aku pribadi ya guys, mungkin aku dari kecil itu udah biasa ya, jadi orang tua aku juga kayak mendidik aku juga. Pokoknya aku tuh jadi orang yang tipenya suka untuk kerja, suka untuk produktif, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi dulu aku waktu aku SD itu aku pasti ada ekskul di sekolah kan, aku aktif sports, futsal, basket gitu. Terus aku juga di luar sekolah itu aku ikut paduan suara Jawa Timur, ya kan, paduan suara Jawa Timur, lomba-lomba juga. Terus aku juga belajar art musik dan sebagainya. Pokoknya aku dibiasakan untuk menggunakan waktu dengan produktif gitu, dengan bijaksana. Jadi sampai saat ini pun aku ketika kuliah pun sekarang jauh dari orang tua pun aku tetap ada rasa hobi untuk menggunakan waktu dengan produktif itu gitu. Justru sebaliknya kalau aku kayak istirahat doang seharian, nonton film seharian gitu, aku merasa itu aku ada salah gitu. Aku merasa berdosa gitu. Karena waktu yang aku pakai waktu itu kayak jadi sia-sia gitu aku pakai, ya kan. Bukan berarti aku nggak main, bukan berarti aku nggak nonton film. Aku nonton, cuma kayak aku batasin gitu. Karena memang harus ada waktu yang aku gunakan untuk produktif gitu. Nah, apalagi misalnya tadi Katy bilang tentang COVID dan sebagainya itu, I choose untuk melihat positive way gitu, ya kan. Apa yang kita, mungkin setelah COVID kita jadi nggak bisa banyak hal, tapi pasti ada hal yang masih kita bisa lakukan. Dan kenapa kita harus fokus sama apa yang kita nggak bisa lakukan dibanding apa yang kita bisa lakukan. Dan ini aku pernah baca kayak cerita dari orang gitu. Dia adalah seorang atlet gitu. Terus dia kecelakaan, lumpuh, ya kan? Lumpuh, dan orang-orang bilang, gimana hidupmu hancur, kamu kan atlet, kamu kalau misalnya kamu udah lumpuh, kamu jadi apa, kamu bisa apa gitu. Dan dia ngomong kayak gitu, sebelum saya kecelakaan, saya bisa melakukan 10.000 hal, dia bilang gitu. Setelah saya kecelakaan, saya hanya bisa melakukan 1.000 hal. Tapi dia bilang gini, buat apa saya fokus pada 9.000 hal yang saya tidak bisa lakukan, dan itu membuang energi saya, membuang waktu saya, membuang kebahagiaan saya, ya kan? Mending saya fokus untuk melakukan 1.000 hal yang saya bisa lakukan dengan sebaik-baiknya, kayak gitu. Itu benar-benar kayak, wah gila sih ini orang gitu, aku mikir. Kayak dia udah lumpuh, dia udah kehilangan banyak hal, bahkan kehilangan pekerjaan atau mungkin impiannya dia, tapi dia bisa ngomong seperti itu gitu. Dan kayak aku juga mikir, oke, aku mau meniru jalan
pikirnya dia gitu. Daripada fokus sama apa yang kita nggak bisa lakukan, mending kita fokus sama apa yang kita bisa lakukan. Kira-kira gitu sih. Oke. Menjawab, Kat? Ya, kasih. Semangat ya, Kat ya. Meskipun COVID di Singapura, ini ada adik-adikmu ini di Zoom semua ketemu. Oke, thank you Jerome. Oke, pertanyaan berikutnya saya kasih kesempatan untuk Sandy. Silakan nyalain kamera untuk tanya ke Kak Jerome. Sandy. Iya, aku mau tanya. Nah, Jerome kan pernah kayak berpikir gitu pengen jadi menteri pendidikan gitu. Nah, aku tuh kayak penasaran apa yang membuat Jerome pengen jadi menteri pendidikan gitu. Kayak motivasinya tuh apa gitu. Good question. Ini udah question yang sering ditanyain ke aku. Kayaknya udah sering baca, tapi nggak apa. Bahkan tadi aku di webinar sebelumnya, sebelum webinar ini aku juga ditanyain seperti ini. Tapi gini, semua itu kenapa? Itu karena waktu aku ke SMA, guru PKN aku ngucapin satu kalimat yang aku nggak bisa lupa sampai sekarang. Dan itu jadi salah satu fondasi yang bikin aku jadi passionate about pendidikan juga. Kenapa? Jadi ngomong gini, kamu mau negara Indonesia maju, berarti kamu harus tahu kunci dari kemajuan satu negara. Kunci kemajuan satu negara adalah adanya pembangunan satu negara, ya kan? Nah, kunci dari pembangunan adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, kunci dari sumber daya manusia yang berkualitas adalah pendidikan yang berkualitas. Jadi, kalau kamu mau Indonesia maju, kamu harus tahu kuncinya adalah pendidikan. Kalau pendidikannya nggak bagus, ya nggak ada manusia-manusia yang berkualitas. Kalau nggak ada manusia yang berkualitas, ya nggak ada yang bangun Indonesia gitu, ya kan? Dan itu benar-benar wah gila sih itu. Kayak oh ya ternyata pendidikan itu penting banget ya. Gitu. Willy. Apa bro? Willy tahu kan? Jadi kira-kira gitu sih. Kenapa pendidikan itu penting dan contohnya Indonesia deh. Pendidikan jelek terus kayak banyak orang akhirnya ke luar negeri gitu. Sebenarnya Indonesia banyak orang pintar, tapi mereka akhirnya mengabdi di luar negeri. Karena emang pendidikan Indonesia kurang aja gitu kan. Kurang dihargai lah dan sebagainya. Jadi memang menurut aku pendidikan itu kunci yang penting banget. Oke. Jelas, Sen. Menjawab pertanyaannya, Sandy. Iya, menjawab sekali. Menjawab ya. Terima kasih, Kak Jerome. Thank you. Oke. Next question. Oke, next question. Silakan Hili. Hili dari Lombok ya. Ini salah satu student saya yang di luar pulau. Wow. Hili. Halo, Kak. Ya, kok aja dah. Jerome masih muda, oke. Apakah dari dulu udah kepikiran buat kayak YouTube channelnya gitu? Lalu kalau dari dulu udah kepikiran, apa yang jadi inspirasinya? Kayak kontennya dengan tipenya kayak gitu? Itu aja sih dari saya. Kalau YouTube sih aku mikirnya, ya aku kan nggak bisa lepas dari edukasi kan. Jadi yang pasti nggak membodohi sih. Itu prinsip aku. Menghibur doang tanpa mengajarin sesuatu itu nggak apa-apa, sebenarnya masih oke lah gitu. Tapi aku berusaha di setiap every vlog atau every video aku ambil, at least ada nilai yang bisa diambil sama penonton gitu, value. Entah itu menghibur, entah itu memotivasi, entah itu edukasi gitu. Itu sih prinsip yang aku jalani sama aku bikin video YouTube gitu. Karena aku sendiri kan juga resah gitu sama banyaknya konten-konten yang pembodohan gitu, ya kan. Jadi aku nggak akan menyentuh itu sama sekali sih. Gitu. Prinsipnya kayak gitu. Oke. Jadi pokoknya menghibur atau mengedukasi gitu ya. Yang positif lah. Nah, oke, yang positif ya. Jangan ngeprank itu ya. Kapan hari lagi ribut itu yang ngeprank nggak mengedukasi sama sekali lah. Ngeprank boleh lah. Maksudnya ngeprank tapi ada batasnya gitu loh. Maksudnya kalau kamu merugikan orang lain itu udah nggak bisa ditoleransi sebenarnya. Kalau ngeprank for kayak yang nggak mengganggu, yang nggak menyakiti gitu loh, nggak merugikan orang lain tuh nggak apa-apa. Kalau aku masih bisa gitu lah. For
untuk apa namanya? Untuk hiburan gitu yang lucu gitu. Tapi kalau misalnya udah menyakiti orang lain, it's ya pokoknya semuanya ada batasnya lah intinya gitu. Oke. Sip. Oke, next question. Vanessa, Vans. Oke, Van, silakan. Oke. Halo Kak Jerome, nama aku Vanessa. Jadi aku mau nanya, gimana caranya biar Kak Jerome itu bisa konsisten dalam berkonten, padahal kan pastinya ada waktu-waktu di mana males konten, males update di sosmed gitu. Tapi gimana caranya supaya Kak Jerome ini tetap bisa dedicated gitu. Terus juga gimana caranya untuk dapetin ide-ide dalam berkonten gitu. Thank you. Aduh, Vanessa pengen jadi content creator ya? Semoga. Kelihatannya sih gitu sih dari cara bertanyanya. Oke gini, cara konsisten ya. Kamu gini, intinya apapun yang kita mau lakukan, kalau kita nggak punya target dan tujuan, itu susah untuk konsisten karena kita nggak tahu kita konsisten buat apa. Gitu. Jadi dulu aku di YouTube, aku beli kamera. Ya, awal-awal bikin video itu masih pakai HP gitu, masih pakai HP awal-awal tahun 2017. And then aku kayak aku mikir gini, karena aku ikut kayak kelas YouTube, bukan kelas YouTube kayak aku lihat seminar-seminar orang yang ngajarin YouTube, seminar gratis gitu lah, kayak how to build your channel gitu-gitu dulu tahun 2017 sebelum aku mulai YouTube aku lihat, and then aku nemu kayak oh kamu harus kayak apa namanya rutin uploadnya gitu, kayak misalnya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali gitu kan. Ya udah aku memutuskan seminggu 2 kali gitu. Ya udah aku upload seminggu 2 kali. Mau yang nonton dikit, mau yang nonton banyak, aku pokoknya upload seminggu 2 kali. Dan yang pasti awal-awalnya dikit banget yang nonton. 100, 200 gitu kan. Aku upload terus pokoknya seminggu 2 kali minimal gitu, aku mikirnya. And then sampai aku sekitar berapa ya? Sekitar 5 bulan setelah YouTube itu masih belum ada uang sama sekali. Aku beli kamera pakai uang beasiswa aku. And then aku beli kamera ini, harganya berapa ya? Sekitar 60.000 yen. Kalau dijutain, kalau di rupiah jadi sekitar 7 juta gitu. Aku beli kamera dan aku janji ke diri aku sendiri gini. Aku akan kerja di YouTube, aku akan buat video atau buat konten di YouTube sampai at least aku bisa bayar kamera ini gitu. Jadi aku buat target gitu. Dan target itulah yang drives us gitu. Kalau kita nggak ada target, maka kita gampang banget untuk berhenti. Aku mau berhenti ya udah berhenti aja gitu. Tapi kan aku punya target, aku harus bayar kamera ini waktu itu. Jadi aku akan bikin konten terus sampai kamera ini terbayar gitu. At least, ya kan. Ternyata setelah aku beli kamera itu kan 5 bulan ya, sekitar bulan Mei gitu. Terus bulan Oktober itu ternyata mulai naik gitu. Mulai naik dan akhirnya aku bisa bayar kamera itu gitu. Nah, setelah aku selesai bayar kamera itu, karena ternyata setelah 8 bulan itu naiknya cepet, ya kan? Ya aku jadi semakin semangat dong, kayak wah ternyata membuahkan hasil ya gitu. Membuahkan hasil, akhirnya aku terusin aja gitu. Terus kalau dari tadi ide-ide bikin konten, menurut aku kamu nggak masalah sih untuk bikin konten yang lagi viral atau yang lagi tren gitu. Itu nggak masalah sama sekali kalau kamu mau bikin yang seperti itu. Cuma yang perlu diingat tuh kamu harus menambahkan keunikan dirimu sendiri. Yang kayak, wah ini kamu banget nih, wah ini Vanessa banget gitu. Kalau misalnya aku apa? Aku matematika gitu. Aku apapun yang aku lakukan, mau itu ikutin tren atau apa, aku berusaha untuk masukin matematikanya. Kayak misalnya waktu itu collab masak misalnya, aku masukin matematika gitu, ya kan? Meskipun kontennya masak, misalnya seperti itu. Konten apapun, aku coba masukin matematikanya supaya orang-orang itu kayak, oh ini matematika si Jerome gitu, ya kan? Itu namanya personal branding, itu sih kira-kira. Jadi ide itu banyak banget. Kamu bisa kayak Samyang Challenge lah, kamu bisa cari lah banyak banget yang lagi seru-seru gitu, yang lagi viral. Tapi yang perlu diingat, kamu harus tetap bisa menambahkan ciri khasmu sendiri supaya orang-orang itu tahu, oh ini Vanessa gitu. Kira-kira gitu. Nah itu tugas lu sekarang. Makanya banyak orang pengen jadi YouTuber, pengen jadi content creator, tapi sebenarnya itu gak gampang gitu. Emang katanya kalau udah gede itu gampang, beneran. Tapi untuk sampai gedenya itu, waduh, itu butuh kreativitas dan butuh mikir banget sih sebenarnya. Semangat.
Oke. Kasih, Semangat, Kak. Tan. Kalau Vanessa ini kayaknya segala sesuatu yang berbau dance, Korean dance kayaknya ya. Ini dancer banget ini. Oh iya dah. Iya. Tapi gini, kalau kalian tahu TikTok aku, kalau misalnya TikTok aku yang aku dance nggak jelas itu salah satunya termasuk branding loh sebenarnya, ya kan? Aku mikir gini, banyak banget orang yang dance-nya keren. Kalau aku dance keren juga nggak masuk akal, maksudnya nggak menarik perhatian, ya kan? Gimana caranya supaya bisa menarik perhatian? Ya udah dance ngasal gitu, dan itu terbukti gitu loh. Dan apa ya? Maksudnya terbukti kayak dengan lagu yang sama, karena kalau aku keren, dance-nya mungkin aku nggak akan se-engage itu sama penonton dibandingkan joget-joget ngasal gitu, joget-joget yang lucu, misalnya kayak gitu sih. Kira-kira kayak gitu. Iya. Salah satu konten ini ya, yang menghibur juga ya. Yes. Soalnya Jerome ini nggak khusus belajar dance, belajarnya matematika. Iya. Nah. Tapi kan memang karena personal branding aku matematika ya kok. Matematika, ya. Jadi ketika aku ngedance-nya asal-asalan, orang-orang tuh komen, inilah efek belajar matematika dan sebagainya. Itu karena personal branding-nya udah kuat banget, personal branding matematika. Jadi ketika aku dance yang ngasal-ngasal gitu, orang-orang jadi apa ya? Jadi kayak ya oh inilah efek matematika gitu loh. Kalau aku keren, kalau aku dance-nya keren, orang-orang mungkin nggak akan komen kayak gitu kan. Iya, betul. Gitu. Ya, jadi itulah kira-kira guys. Oke, menjawab ya Van ya? Iya, menjawab, Pak. Oke, thank you. Oke, next question. Jennifer sama Un. Silakan, Jen. Ini Jennifernya banyak nih. Jennifer sama Un, tolong nyalain kamera. Terus silakan tanya ke Kak Jerome. Jennifer. Halo. Halo, Kak Jerome. Halo, sama Owen. Oke. Salah dah. Jennifer sama Owen. Sama On. Oh, sama On. Oh ya. Ya. Kak Jerome kan kuliah math. Kak Jerome pernah nggak kayak mau nyesel atau kayak pengen ganti jurusan gitu? Soalnya aku juga pengen belajar math, tapi kayak aku belum nentuin jurusan, jadi masih bingung. Bukan nyesel ya lebih tepatnya. Kayak kaget aja karena apa yang aku pikirkan tentang math itu beda sama yang ini. Kalau kamu suka ngitung-ngitungan, kamu ngerasa pinter math di sekolah, itu kayak itu beda banget langsung kalau masuk kuliah itu. Awal tuh kalkulus itu masih oke lah, masih ngitung-ngitungan gitu kan. Tapi setelah itu udah abstrak banget, kayak pembuktian gak jelas gitu kan. Aku juga awalnya kaget apa karena aku ambil yang applied mathematics. Sekarang aku penjurusan aku tuh aku ke data, jadi aku kayak mengolah data dan sebagainya. Itu masih yang aku lebih suka gitu daripada math murni yang yang apa namanya yang bukti-buktiin dan sebagainya itu gitu. Jadi lebih baik kamu tahu dulu apa yang akan kamu pelajari sebelum itu. Kalau misalnya kamu suka ngitung-ngitung, mending ekonomi gitu. Yang misalnya menggunakan rumus untuk sesuatu gitu. Nah itu harus kamu tahu sih. Dan kedepannya, masa depannya kamu mau jadi apa, mau kerja apa dan sebagainya itu juga sebaiknya kamu tahu dulu biar lebih serak gitu. Oke, gimana Jen? Udah mantap ini? Jennifer first year ya? Tahun pertama ya? Iya, first. Jennifer first ini Uni. Lo kuliah di mana? Berarti sudah kuliah dong? Berarti sudah jurusan dong? Iya, aku di NYU, tapi tahun ketiga barusan nentuin jurusan. Di mana MOU? NYU, New York University. Oh, New York. Ya. Tapi masih di Surabaya Jen ya? Belum berangkat ya ini ya? Online ya? Masih di rumah kok, iya. Masih di rumah. Oh. Iya. NYU itu di Amerika ya? Iya, kok. Oh, oke. Tapi kan ojo guyu ta arek-arek iki. Di mana? Di mana, Jer? Apa? Ya siapa tahu di Indonesia. Di Jogja, kembarannya di Jogja, UNY. Siapa tahu dong. Iya, oke. Ikut seminar ini orang-orang yang udah kuliah-kuliah juga ada ya? Ada. Ini studentku di Elion ini, yang Jennifer, Vanessa juga, ada juga yang kebanyakan sih masih SMA sih.
Gitu. Oke, next question. Aditya, silakan. Halo Bang Jerome. Horas. Mungkin aku izin panggil Bang Jerome ya, karena udah lama juga ngikutin dan udah kebiasa familiar sama kata Bang Jerome. Ya, jadi aku mau bertanya. Nah, jadi dalam kita menjalani passion kita, dalam kita menjalani aktivitas kita itu kan nggak pernah lah ya kalau misalkan kita nggak ketemu yang namanya masalah atau problem atau kesulitan gitu kan. Nah, gimana sih sebagai seorang Bang Jerome untuk mengatasi masalah-masalah yang ada ketika menjalani aktivitas atau apapun yang dilakukan? Dan kira-kira Bang Jerome punya kira-kira masalah terbesar apa sih yang pernah Bang Jerome alami dan gimana caranya Bang Jerome bisa bangkit lagi dari masalah itu? Wow. Pertanyaan yang bagus. Soalnya aku kan udah kuliah juga kan, dan nggak pernah sih, kayak nggak mungkin lah ya kalau nggak ketemu yang namanya masalah kayak gitu. Nah, aku pengen tahu dari POV-nya Bang Jerome aja sih gimana. Kita kali tahu. Oke, jadi gini, makanya itu yang aku bilang passion, ya kan? Kamu pasti ada hambatan dan sebagainya, tapi karena kita passionate, karena kita punya passion di situ, kita kayak tertrigger untuk berusaha untuk solve itu gitu loh, ya kan, melewati itu gitu. Kalau kita nggak punya passion, mungkin kita akan berhenti aja gitu. Itulah, kita biarin aja gitu, ya kan. Oke, semua manusia pasti punya hambatan ya, pasti itu kan. Cuma kalau dari aku pribadi nih ya, ibaratnya gini, kayak di matematika nih. Soal itu ada soal, dan kita itu punya banyak rumus gitu. Kita nggak tahu rumus mana nih yang tepat untuk menyelesaikan soal ini, ya nggak? Kadang-kadang kayak gitu. Kita harus coba satu persatu nih. Coba pakai rumus ini. Oh, ternyata salah nih cara yang ini. Cara berikutnya, oh ternyata masih belum benar. Cara berikutnya. Nah, dalam mindset aku, cara-cara ini terbatas. Misalnya 5, 6 gitu. Kita tinggal perlu cari cara mana yang benar untuk bisa nge-solve problem ini gitu. Problem ini pasti ada solusinya gitu. Tinggal kita cari gitu. Jadi itu salah satu yang bikin aku terus semangat dan terus terus nggak nyerah untuk kalau ada hambatan, karena aku percaya solusinya pasti ada nih, tinggal kita cari gitu kan. Nah, maka dari itu menurut aku kita harus banyak mencoba, tadi yang aku bilang, banyak coba cara ini, karena semakin banyak kita mencoba cara, kita akan tahu cara mana yang efektif dan cara mana yang nggak efektif untuk menghadapi masalah tertentu itu. Dan tadi kamu nanya apa? Masalah besar. Ya contohnya aja, aku upload video tapi nggak ada nonton misalnya gitu ya, yang nonton dikit gitu, ya kan? Gimana caranya supaya kayak melewati hambatan itu? Ya aku mikir, kenapa ini bisa dikit? Thumbnailnya kah? Judulnya kah? Kontennya kah? Gitu, ya kan? Terus kenapa aku bisa bikin konten dulu yang menarik, ya, maksudnya yang banyak view-nya gitu. Akhirnya itu semua jadi aku pelajari gitu loh. Semua itu aku pelajari. Jadi kalau kita gagal, kalau kita ada fail gitu, jadikan itu sebagai suatu pelajaran untuk bisa lebih baik lagi di kesempatan berikutnya gitu, ya kan? Kalau misalnya kita gagal dan kita mengulangi hal yang sama, ya kita nggak ada bedanya gitu. Kita kan gagal lagi gitu, ya kan? Makanya banyak orang yang kayak ada hambatan nih, terus kayak aku udah coba terus tapi nggak berhasil. Masalahnya kamu coba gagal, terus kamu coba lagi dengan cara yang sama, kamu nggak belajar dari kesalahanmu. Banyak orang seperti itu gitu, ya kan? Ibaratnya itu jatuh ke lubang yang sama berkali-kali gitu kan. Nah, supaya nggak jatuh lubang yang sama, setelah kita jatuh ya kita hafalin, oh di sini lubang, berarti kita nggak boleh lewat sini, kita nggak harus cari jalan lain gitu. Kira-kira gitu sih, bro. Gimana, Tit? Udah menginspirasi ya? Udah dapat jawaban ya? Oke. Thank you. Oke. Ini banyak yang kok ada yang saya kenal nih kayaknya. Jehian Panangian ini saya kenal ya. Hai Bang Ian. Saya kira serius tuh tadi, Mas. Halo. Keren Kak Jerome jawabannya. Oh iya, jelas.
Ya adiknya siapa dulu dong? Adiknya Minty 2. Minty 2. Oke, next question Clara. Clara Alverina. Silakan, Clara. Ini nama-namanya Oke. kok Elton semuanya. Oke. Ya. Nah, halo Clara. Ya, halo, selamat sore. Selamat Bang sore. William dan Bang Jerome. Jadi saya mau nanya, gimana sih belajar yang efektif menurut Bang Jerome? Maksudnya belajar biar nggak bosan, apalagi kan matematika, kimia, fisika gitu. Nah, apakah kayak diselingi lagu atau sambil makan? Terus berapa jam maksimal belajar yang bagus buat anak seumuran SMA kayak aku? Terima Oke. kasih. Oke, ini seru sih. Kalau sebentar, aku ditelepon. Bentar ya. Oke. Sabar. Siap. Iklan dulu guys. Oh. Oke. Jadi masalah belajar ya. Gini. Kan tipe belajar itu kan ada 3 kan, ya, yang utama. Visual, auditory, atau kinestetik, ya kan. Kalian yang mana itu serah kalian. Maksudnya bukan serah sih. Biasanya diri kalian tuh kan harus tahu kalian tuh tipe belajar yang mana. Kalau kalian visual, artinya kalian lebih masuk ketika kalian lihat gitu, baca, terus kayak bikin rangkuman, terus kalian baca gitu. Pokoknya yang serba visual. Kalau aku pribadi, aku lebih ke kinestetik. Kinestetik itu apa? Gerak. Aku kalau belajar tuh nggak bisa nggak gerak. Pasti aku gerak. Kalau aku nggak gerak, aku justru malah makin nggak masuk gitu ilmunya gitu. Ada juga yang auditory, itu yang lebih denger. Misalnya kalian lebih gampang menghafal kalau misalnya mendengar. Ya udah kalian ya lihat video YouTube, atau kalian pasang podcast atau apa gitu, atau kalian bisa rekam suara kalian lagi belajar misalnya biologi gitu dan sebagainya. Tapi kalau misalnya pelajaran kayak matematika, ya mau nggak mau kan kalian nggak bisa cuma lihat doang, kalian harus banyak latihan untuk ngerjain itu gitu. Nah, untuk dengerin musik atau enggak itu terserah kalian. Kalau kalian dengerin musik tapi malah fokus jadi ke musik dan pelajaran yang nggak masuk, ya musik mengganggu gitu. Kalau aku pribadi, musik oke. Aku jadi bisa belajar kalau ada musik juga. Kalau nggak ada musik aku juga nggak apa-apa. Cuma buat lebih semangat lagi, ya aku dengerin musik itu yang pertama. Yang kedua, makan. Itu terserah kalian. Kalian bisa nggak belajar sama makan? Atau kalian malah fokus ke makannya gitu. Kalau aku pribadi, harus makan kalau belajar. Karena buat ningkatin mood aku gitu untuk belajar kan. Jadi, kalian harus kenal diri kalian sendiri sih menurut aku. Aku nggak bisa kasih cara yang terbaik karena setiap orang beda-beda cara belajarnya gitu. Terus untuk maksimal jam belajar, ya kalau menurut aku nih, kamu tuh harus biasain gini, belajar itu bukan berapa lamanya menurut aku, tapi targetmu apa. Misalnya aku mau target hari ini 30 soal, aku mau selesai 30 soal matematika. Ya kalau aku udah selesai dalam waktu 1 jam ya udah gitu. Aku nggak perlu belajar lagi karena aku udah pasang target aku. Cuma masalahnya target itu harus kamu tinggiin gitu, ya kan. Jadi belajar itu secara kualitas bukan secara kuantitas menurut aku. Kualitas jadi kayak 1 jam tapi kamu bisa menguasai semuanya, oke aja daripada kamu pasang waktu 2 jam tapi kamu malah jadi tertekan atau jadi nggak enjoy belajar gitu, ya kan. Yang pasti kalau misalnya kayak ujian kan pasti ada kisi-kisinya kan, ujian dari sini sampai sini. Ya udah kalian tentuin sendiri mau belajar berapa jam. Kalau aku pribadi sih belajarnya bukan dari aku udah ngerti atau belum. Kalau aku udah ngerti ya udah aku berhenti gitu. Ya kayak gitu. Oke, menjawab ya Clara? Ya kadang-kadang sampai 8 jam juga aku belajar. 5 jam gitu. Iya. Jadi lebih ke quality-nya ya, kualitas belajarnya. Nggak hanya hours-nya aja, nggak hanya jamnya aja ya. Nge-lag kayaknya. Oke. Ya. Oke. Thank you, Clara. Thank you, Jerome. Oke. Ini Alman Zo mau tanya. Silakan Zo. Halo Bang Jerome. Ya, aku mau tanya nih. Kan aku udah kuliah kan ini. Terus Bang Jerome juga udah kuliah ini kan. Dia udah tahun akhir-akhir gitu. Gimana sih cara ngadapin itu ya, midlife crisis gitu kan? Mau skripsi, kemudian setelah kuliah mau gimana, mau kerja apa, pasangan gimana gitu mungkin. Kemudian
Kemudian ini juga kan kalau sekarang kan masanya online, kemudian ya pekerjaan semakin banyak gitu kan, semakin dibawa online gitu. Nah, gimana caranya kita menghadapi overworking gitu? Kan kalau misalnya online ini nggak ada batas jam gitu. Kamu bisa kerja, kamu bisa belajar, kamu bisa kelas bahkan sampai subuh gitu, bisa ambil kelas dari luar gitu. Kira-kira gimana ya Kak, kita membatasi ini? Kan kita kalau depan laptop nggak secapek kalau kita jalan-jalan ke kampus atau misalnya ke sekolah gitu. Jadi kayak kita terima, oh ini ada acara ini, oh ya kita terima gitu. Nah, gimana cara batasi itu? Terima kasih. Cara batasi ya bisa ngomong enggak sih bro, menurut aku. Kadang-kadang kita mau nyenengin semua orang sampai kita sendiri jadi susah gitu, ya kan? Kayak salah satu bahaya terbesar dalam kehidupan manusia ya kita berusaha untuk menyenangkan semua orang itu. Sampai akhirnya diri kita sendiri yang nggak seneng gitu, maksudnya diri kita sendiri yang kita korbankan gitu. Ya kan, jadi kalau untuk masalah overwork itu ya harus bisa berkata enggak gitu. Dan menurut aku kalau misalnya mau cari kayak aku nih kegiatanku kayak banyak banget gitu, tapi sebenarnya kan ya antara konten, belajar, sama social life gitu, itu cuma 3 doang sebenarnya kalau aku bisa bagi 3. Tapi ya sebenarnya apapun yang aku lakukan aku akan fokus pada 3 itu gitu. Kalau terlalu banyak sampai kamu nggak tahu lagi kamu ngapain gitu, secara garis besar itu ya rugi sih, gitu. Bukan rugi sih, kayak bikin capek aja gitu, kayak kamu nggak tahu lagi apa yang kamu lakukan. Kalau misalnya kayak aku main sosial media ya kan, aku ngepost gitu, itu aku jadiin sebagai suatu kerjaan sebenarnya. Bikin story, bikin tweet, bikin TikTok itu aku jadiin sebagai suatu kayak pekerjaan gitu, ya kan? Karena itu me as a content creator, ya itu kerjaanku gitu, ya kan. Kira-kira kayak gitu sih menurut aku. Jadi pastikan yang kamu mau lakukan itu, kamu tahu kenapa kamu mau melakukannya, dan itu termasuk di bagian produktivitasmu gitu. Menurut aku sih gitu kira-kira. Apalagi tadi quarter life crisis. Ya, yang misalnya kayak skripsi gitu, dan lain lah yang akan datang gitu. Aku juga bakal skripsi sih bro abis gitu, dan aku juga sebenarnya ya aku udah buat target sendiri sih. Jadi kayak tadi aku habis skripsi aku bakal stay di Jepang untuk melakukan hal yang aku mau lakukan, explore myself lebih lagi setahun 2 tahun, and then aku mau S2 di Amerika dan sebagainya. Tapi people change gitu kan. Semua orang tuh bisa aja berganti. Cuma at least kita udah punya plan gitu. Plan A, plan B yang kita harus buat, dan itu bergantung kita sendiri sih masing-masing menurut aku. Kayak diri kita mau apa gitu. I think we can take time untuk introspeksi dan bukan bertapa ya, kayak mikir kita ke depannya mau apa gitu, ya kan. Dan kita juga harus banyak coba itu sih ujung-ujungnya lagi. Karena sebenarnya di kuliah kalau kita nggak banyak coba, kita kan bingung sih. Kayak aduh habis ini kuliah habis lulus kuliah kerja apa ya gitu. Kita kan pasti bingung kan, ya kan. Kalau kita nggak banyak coba gitu. Kamu tahun terakhir ini berarti? Aku tahun ketiga sekarang di UGM aku ya. Sudah intern belum? Intern gitu ada nggak? Udah. Ya kan? Berarti sudah lebih tahu dong mau kemana gitu? Iya sudah lebih tahu. Tapi kan maksudnya kan intern, aku jurusannya teknik nuklir kan. Nah kalau di Indonesia kan kayak terbatas memang kan. Nah kalau aku kan masih internnya di Indonesia gitu, belum nyoba yang keluar. Nah tapi kayak jadinya apa ya, kayak masih ada buta kalau yang di luar gitu. Kalau di Indonesia ya udah tahu, dan aku kurang tertarik ya gitu. Jadi ya aku kan masih bimbang gitu kayak kalau misalnya keluar gimana gitu. Ya, seperti itu. Ya itu sih. Banyak-banyakin ini berarti research tentang apa yang kita mau itu, tentang apa yang kita tertarik itu. Di luar ada apa, di luar apa. Kayak teman aku ada yang kerja di PBB dan khusus yang nuklir itu gitu, dan kayak benar-benar luar biasa gitu. I mean like banyak sih peluang-peluang kalau kita banyak research dan sebagainya gitu, banyak riset gitu. Jadi selain banyak coba, banyak riset juga sih. Banyak coba, banyak cari tahu gitu ya. Ya. Bentar, kalau misalnya Ko William sendiri dulu gimana kok? Waktu kuliah? Kok kuliah apa? Teknik kimia dulu. Teknik kimia, habis itu IWM dulu. Terus sempat ya do research project
Terus udah, terus kayaknya aku agak salah jurusan sih, karena passionku lebih ke pendidikan emang. Okay. Jadi ya agak belok dikit lah. Cuman apa yang aku pelajarin selama di kuliah itu juga karena logik berpikirnya kan juga kalau teknik kan butuh kalkulus, butuh fisika, kimia juga itu ya bisa kepake sih. At least I learn more than my student itu. Tapi kalau sebenarnya teknik kimia sendiri benernya lebih ke ini ya, kerja di pabrik, ke industri kan, arahnya kan ke situ benernya. Nah, aku pernah, jadi ceritanya aku tuh pernah coba kerja praktek, waktu itu dapat di Unilever. Terus aku ngerasa bahwa kok aku nggak jalannya kayak ke sini gitu loh. Kayaknya boring banget, tapi ya udahlah, namanya udah kuliah ya, harus diselesaikan. Terus akhirnya aku lebih menemukan passionku itu di education. Jadi aku udah ngajar juga cukup lama sih. Jadi passionate education itu kalau buat aku sendiri tidak hanya ngajar ya, karena ngajar itu kan bagian dari mendidik kalau menurut aku. Jadi mendidik itu lebih kayak apa ya, the whole ya, secara keseluruhan. Jadi memperhatikan kayak anak itu berkembang gimana. Makanya salah satu support system yang aku bikin ke anak-anak ini dari webinar ini. Gitu. Jadi mereka belajar banyak hal dari Jerome, dari kapan hari dari Kak Jian juga pernah bawain, terus dari pembicara-pembicara yang lain juga. Jadi supaya mereka bertumbuh secara ini ya, secara banyak hal, tidak hanya di pengetahuan aja gitu loh. Karena pendidikan skopnya luas banget. Dan aku rasa lebih passionate ke situ, ya udah aku jalanin aja. Gitu. Mantap tuh. Kan ya. Jadi sebenarnya kayak banyak dari kita mungkin mikir kayak harus kerja sesuai dengan jurusan dan sebagainya. Sebenarnya enggak juga sih, kayak jadikan apa yang kita pelajari atau kayak kerangka berpikir yang kita dapat itu bisa untuk bidang lain sebenarnya gitu juga kan. Ya. Dan mungkin William untuk sampai menuju saat ini tuh juga perjalanannya nggak pendek gitu. Dan saya benar-benar menemukan passion atau kayak kedamaian kayak apa ya, kayak apa yang dilakukan, apa yang suka dilakukan gitu. Itu kan nggak langsung ketemu kan, ya kan kok? Iya, betul. Gitu. Butuh waktu juga lah, maksudnya untuk menemukan pattern-nya, gimana bisa pas dan bisa benar-benar apa ya, benar-benar menemukan inilah yang panggilan hidup untuk berkarya gitulah. Ya. Gitu. Oke. Next question ya. Ini Jesselyn sama Jolin mau tanya. Ini ada anaknya temen aku, masih SD sih. Ini ngidolain kamu banget. Suka lihat videonya Jerome. Jesselyn, Jolin. Hai. Halo. Hai. Mana ini kameranya? Jess, Jol. Ada kok itu. Oh ini. Hai. Halo, ayo tanya. Jesselyn, Jolin. Halo Kak Jerome, saya Jesslyn. Kita mau menanya bagaimana caranya supaya bisa tetap semangat belajar dan tidak malas untuk anak SD seperti kita. Terima kasih. Mantap jiwa. Mari kita coba. Gimana caranya supaya nggak malas belajar? Ya, kan tuh harus dapetnya bagus ya, Jess, Lin, Jolin ya. Kalau kalian males, nilai kalian jelek. Kalau nilai kalian jelek, kalian nggak bisa dapat SMP yang bagus. Nggak dapat SMP yang bagus, nggak dapat SMA yang bagus. Ngawur ya? Ngawur saya. Kalau nggak dapat SMA yang bagus, nanti nggak dapat kuliah yang bagus ya. Kalau dapat kuliah yang bagus, ngawur sih. Gimana cara ngomong ke anak SD kok? Nggak ngerti aku kok. Ya pokoknya semangat terus ya belajar ya, harus semangat ya. Supaya sukses gitu. Semangat Jesselyn, Jolin ya. Ya. Nanti disemangati sama Kak Jerome. Ya. Nilainya harus lebih bagus daripada aku Jerome ya. Oke. Ya kalau Jerome paling enggak matematika 99 lah ya. Jadi kan harus dapat 100. Oke. Science 95. Jadi kan harus dapat 96 minimal ya. Oke. Sebenarnya ini sih sebenarnya target itu penting kan ya, yang aku bilang itu. Target aku dulu apa di sekolah ranking 1. Jadi temanku kayak sainganku ya satu orang ini dia itu benar-benar pintar semuanya. Jadi di PH itu dulu itu ada kayak penghargaan best student gitu. Ya kan? Ada best in math, best in ini, ada yang best student. Aku selalu ngincar piala itu gitu. Tiap tahunnya gitu.
Jadi aku punya target dan itu yang buat aku jadi semangat untuk belajar, untuk apa. Bener-bener sih kalau nggak punya target itu wadidaw jiwa sih. Bakal nggak ada motivasi. Nggak bakal males kayak ya udah nggak usah belajar nggak apa-apa gitu. Ada masalah-masalah seperti itu jiwa. Harus punya target ya berarti ya. Setuju, Jess, Jol? Targetmu apa? Ya oke, targetnya kalahin Ko Jerome ya. Matematika harus 100. Bercanda. Tapi ya be the best lah pokoknya. Oke, thank you. Oke, next question. Next question ini dari Yemima, terus dilanjutkan Josephira, terus Joshua ya. Agak cepat ya. Ini. Oh, Yemima itu ya? Dan izinkan aku, itu ya? Beda. Oh, ya. Yuk, silakan. Sore, Bang Jerome. Halo. Aku mau tanya, kalau misalkan Tuhan belum berkehendak impian Bang Jerome itu jadi Menteri Pendidikan, kira-kira Bang Jerome itu mau lanjut konten, kerja, atau bakal ngelakuin apapun? Bakal buka toko aja gitu? Pertanyaannya berat banget. Kalau Tuhan tidak berkehendak, wadidaw. Jadi gini, ya aku mikir gini sih, Menteri Pendidikan itu jabatan, itu posisi doang gitu. Tapi gini, jadi buat teman-teman sekalian, kalian menurut aku nih, target kita itu sebaiknya bukan untuk jadi apa, tapi apa yang mau kita lakukan setelah kita jadi itu, atau sebelum kita jadi itu pun, apa yang sebenarnya mau kita lakukan. Kenapa aku jadi Menteri Pendidikan? Karena aku ada concern ke pendidikan, ya kan? Aku ingin memperbaiki pendidikan Indonesia supaya jadi lebih maju. Apa yang aku pengen bangun sekolah sendiri nanti, aku pengen bangun sekolah sendiri, ya kan, gitu, ya kan. Nah, pun ketika aku nggak jadi Menteri Pendidikan, aku bakal terus berkontribusi untuk pendidikan Indonesia, untuk supaya Indonesia lebih baik pendidikannya. Jadi bukan aku mau peduli untuk Indonesia, maka aku harus jadi Menteri Pendidikan, nggak kayak gitu. Jadi aku nggak jadi Menteri Pendidikan pun aku nggak masalah, gitu. Kan itu kan cuma jabatan, gitu kan. Kayak meskipun aku nggak jadi Menteri Pendidikan, aku akan terus berkontribusi untuk pendidikan Indonesia. Passionku di berkontribusi itu, gitu. Bukan di Menteri Pendidikannya sebenarnya. Cuma memang Menteri Pendidikan Indonesia kan yang punya peran paling besar, gitu, ya kan. Aku nggak jadi Menteri Pendidikan pun aku nggak masalah, gitu. Yang pasti karena fokusku itu ya bukan ke jabatannya, tapi ke ya berkontribusi untuk Indonesia gitu. Nah, kalau buka toko dan yang lain-lainnya, konten dan sebagainya, itu sebagai sampingan lah, bisa dibilang kayak salah satu hobi. Dan apa? Contohnya kalau misalnya aku jadi menteri nih, ya kan, kita kan kayak pasti ada banyak godaan untuk korupsi lah, untuk apa. Dan ketika aku punya bisnis sampingan dan sebagainya, dan ketika aku udah financially freedom financially freedom, ya. Aku udah nggak perlu mikir duit lagi, kayak mungkin Pak Nadiem gitu. Pak Nadiem kan ex CEO-nya Gojek, dia founder-nya Gojek kan, ya kan. Dia pasti kayak udah ya luar biasa lah penghasilannya dan sebagainya. Jadi aku percaya dia harus nggak akan korupsi sih, karena buat apa gitu, duitnya udah banyak banget gitu, ya kan. Jadi saya kira kayak gitu sih. Jadi itu kayak penunjang aja gitu. Menjawab ya, Yemima? Yemima nyanyi dong, Yemima. Dan bisa nyanyi dirimu. Oke, thank you. Terima kasih, Bang. Siap, sama-sama. Next question, Vira, Josephira. Silakan, Vira. Halo, perkenalkan namaku Josephira. Aku juga udah kuliah semester atas-atas juga. Terus mau tanyanya itu, kan tadi bilangnya kalau passion atau hobinya itu selain matematika, itu kayak content creating gitu kan. Nah, tapi banyak yang bilang kalau hobi udah menghasilkan, udah dapet cuan sebagai bisnis gitu, biasanya kan jadi beban. Ya. Nah, itu apakah pernah mengalami kayak gitu? Terus kayak bisa sharing mungkin gimana cara mengatasinya? Apa mungkin punya hobi baru lain itu, atau justru take time buat kayak talk sendiri gitu? Thank you. Oke. Betulnya aku kaget ini ya. Aku tadi pikir ini Bella Poarch ya.
Yang tahu nggak sih kalian guys di TikTok itu loh ya orang Filipina mirip banget. Tahu. Oke, emang hobi kalau misalnya udah jadi kerjaan, udah dapat duit di situ akan jadi beban tuh pasti. Cuma enak kalau menurut aku ya, enak kayak kamu apa ya? Kamu bisa melakukan hal yang kamu suka tapi dapat duit. Aku mikirnya kayak gitu. Yang pasti tanggung jawabnya akan ada tanggung jawab, tapi kamu bisa melakukan apa yang kamu suka dapat duit. Gitu. Lebih enak daripada ini kalau aku pribadi ya, daripada aku harus kerja untuk menghasilkan uang dan kerjaan aku nggak suka gitu. Mending aku melakukan apa yang aku suka, dapat duit meskipun jadi beban, tapi aku suka daripada aku melakukan sesuatu yang cuma beban doang dan aku kurang suka demi dapat duit. Itu menurut aku. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Terus gimana caranya kalau misalnya udah sampai jadi beban itu? Apakah jadi cari hobi baru atau kayak gimana? Hobi aku kerja soalnya. Nggak, maksudnya ya aku senang kerja itu senang, kayak aku senang edit, aku senang bikin video. Ya aku menikmati gitu sebagai hobi. Gimana ngomongnya? Aduh. Aku menikmati sih. Karena aku menikmati, jadi meskipun jadi beban, tapi karena aku tetap suka, jadi aku tetap bisa ngelakuinnya gitu, tetap menikmati melakukannya gitu. Dan kadang-kadang aku mikir kayak, oh ya, misalnya kayak kadang-kadang kalau udah jadi beban banget, makanya aku kayak bersyukur gitu, kayak ya ini masih mending daripada aku kerja 9 jam gitu, misalnya di kantor kayak gitu misalnya. Itu yang aku selalu pikirin, kayak aku bayangin diri aku kerja di kantor atau kerja apa gitu sama diri aku yang kerjain hal yang aku lakukan sekarang. Aku pilih mana? Kalau aku pilih yang sekarang, artinya aku harus bersyukur dong gitu. Aku mikir kayak gitu. Kira-kira gitu sih yang ngatasinnya. Oke. Kalau burnout dan sebagainya, kalau tadi apa hobi baru? Nggak ada hobi baru sih. Iya. Kalau konten kreatif itu enaknya adalah kita bisa melakukan apa yang kita suka dan kita jadiin konten itu bisa gitu loh. Kayak contohnya nih, aku suka travel, ya kan? Aku bisa jadi itu konten. Jadi, tapi karena aku kontennya juga murni gitu, bukan yang aku setting, bukan yang aku buat-buat. Jadi ketika kita lagi travel, aku rekam itu cuma mengabadikan momen, istilahnya gitu. Bukan yang jadi beban gimana gitu. Aduh, aku kok jawab ini ya. Kayak jadi beban ya. Aduh. Agak belibet ya. Oke deh. Menjawab, Fir, pertanyaan. Kayaknya nggak menjawab ya. Terus pernah nggak sih kayak kepikiran buat detox gitu? Pernah nggak detox buat kayak Instagram mungkin atau dari sosial media? Pernah berapa kali? Sering, Jerome. Cuma gini, kan sekarang kan ada kerjaan kan. Sekarang dulu aku Instagram sebelum aku jadi kerjaan, aku sering detox. Cuma sekarang kan kerjaan gitu. Ada hal-hal yang harus aku maintain terus kan. Engagement itu aku harus maintain gitu, ya kan. Gitu itu aku harus maintain. Jadi ya aku nggak bisa detox full gitu. Jadi ya aku bakal kurangin banget frekuensinya gitu. Ya kan gitu. Oke. Aku juga manusia. Aku juga manusia. Bukan robot. Oke, mantap. Oke, next question. Joshua. Silakan Jos. Ya. Joshua, Rachel, terus Selin ya. Oke, agak cepat ya. Kita udah mau jam 7 soalnya. Tadi pas Koko ngomong pas awal, passion tuh sesuatu yang kata Koko bukan mesti sesuatu yang kita suka ya kan. Sesuatu yang kita willing to sacrifice time. Yes. Ya. Dan kayak beberapa anak muda kayak termasuk aku itu jadi kan ada yang kepikiran lagi, apakah yang aku anggap passion itu suatu yang beneran aku passion atau cuma aku suka-sukaan toh sekarang. Dan ini suatu saat jika kondisinya berubah, aku sudah nggak mungkin suka itu lagi. Jadi itu bukan berarti
Jadi itu bukan my passion kan. Dan untuk anak-anak yang mungkin belum dapat passion, kayak masih cuma suka apa yang mereka suka lakukan, kayak main game apa, dan just because for the fun of it, itu bagaimana cara find the actual passion itu bagaimana cara? Oke. Bentar, ini kalau Ko William bisa nge-share yang Ikigai nggak sih? Kok tahu konsep Ikigai nggak sih? Konsep Ikigai gambar dah? Yang lingkaran itu loh. Oh, ada benar-benar. Kayak kamu aja Jerome, kayaknya bisa. Aku udah jadiin co-host. Oke. Nah, yang ada diagram Venn itu kan ya? Iya. Sebenarnya ini sih bro. Gimana cara share-nya? Lo kan? Share screen? Oke. Share nggak ini? Ya, oke, udah. Atau yang aku suka sebenarnya konsepnya itu. Silakan dilihat. Kayak gitu. Gimana cara menemukan si Ikigai itu? Kayak kalau apa yang kamu suka doang, tapi kamu nggak jago di situ, atau kayak kamu itu dunia nggak butuh, ya itu cuma ya maybe itu main game itu. Main game, sekedar main game gitu loh. Bisa lihat passion, profession, mission, vocation, dan itu kalau bisa nemuin semuanya, Ikigai. Itu sih. Jadi aku pribadi ya harus mikir-mikir gitu. Kayak mungkin dulu Bang Ian tuh. Bang Ian suka main musik, dia mau kuliah di musik gitu. Ya nggak sih Bang? Yes. Kayak gitu-gitu. Terus kayak dia, akhirnya tapi dia mikir kalau misalnya dia kuliah di musik doang, dia nggak bisa yang lain gitu. Misalnya. Jadi emang dia punya passion di what you love. Dia suka main musik, tapi dia jago main musik dan dia suka di musik. Passionnya itu musik. Cuma apakah dia harus selalu musik? Enggak juga gitu. Ya kan Bang? Jadi Bang milih untuk kayak musik itu jadi kan sekedar passion, tapi untuk yang what you can be paid for-nya sama what the world needs, itu dia ambil bagian lain gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan passion kita itu bukan sesuatu yang menghasilkan uang, juga nggak harus gitu. Kayak Bang Ian. Jadi akhirnya dia menjadikan musik itu sebagai buat pelayanan di gereja, buat hobi dan sebagainya. Dan untuk yang profesionnya dia ambil yang lain gitu. Dan itu masih bisa berhubungan. Kira-kira gitu. Tapi ini passion yang di sini beda sama yang aku maksud sih sebenarnya tadi. Yang aku maksud kayak willing to sacrifice dan sebagainya gitu. Ini konsepnya agak beda, cuma kalau di sini kasusnya kayak gitu. Kalian mungkin bisa baca buku yang Ikigai itu, Japanese Secret for ini, buku yang ini. Oh iya, itu terkenal banget tuh buku itu ya. Yes. Oke. Next. Thank you. Pertanyaan yang bagus. Oke. Next question. Ini dari Rachel. Silakan. Rachel. Terus Selin. Silakan. Ayo agak cepat. Ini udah mau jam 7 soalnya. Jadi kan Kok Jerome sendirian ke Jepang, terus kan belum punya teman gitu kan, semuanya harus dilakuin sendiri. Gimana sih caranya bisa ketemu teman orang Jepang dan bisa jadi teman yang paling dekat di sana? Soalnya kan pasti kalau orang Jepang punya komunitasnya sendiri, terus kadang juga susah berbaur sama orang lain gitu kan. Thank you. Oke. Cara berbaur ya jadinya sama orang Jepang. Sebenarnya orang Jepang itu memang tertutup gitu, memang pasif. Tapi kalau dari kitanya yang nyamperin, mereka open sebenarnya. Cuma apakah kita berani aja untuk nyamperin atau enggak gitu. Kalau aku pribadi sih kurang berani juga sih aku pribadi. Jadi kan awalnya aku ketemu sama Tomo kan di kelas bahasa Inggris. Tomo, dan kebetulan Tomo itu kan open gitu karena dia pernah di Amerika sama beberapa lama. Ya kan, jadi dari Tomo itu aku dikenalin sama orang-orang lain gitu. Jadi kalau kita bisa punya satu teman aja, itu bakal bisa nyebar ke yang lain gitu. Jadi itu satu cara aku gitu untuk bisa berteman sama beberapa orang di kampus itu gitu. Sama kayak ya itu sih, beraniin diri aja untuk ngomong. Kayak memang itu kan itu mungkin keluar dari comfort zone kita kan. Cuma aku mikir kayak daripada aku nggak punya teman, mending aku coba-coba aja lah gitu.
oke-okean dapat temen gitu, ya kan? Maksudnya kayak gitu sih. Soalnya kalau kita nggak duluan ya mereka mungkin nggak akan duluan juga gitu. Kalau sama-sama gengsi, sama-sama malu, ujung-ujungnya nggak ada yang kamu nggak dapet temen gitu. Dan aku rasa itu semua berlaku dimanapun sih, nggak cuma di Jepang, di Indonesia juga kayak gitu. Kalau Indonesia kan tapi kan apa ya? Kalau aku misalnya di Indonesia itu aku lebih gampang untuk ngomong ke orang karena orangnya memang lebih open di Indonesia daripada di Jepang gitu. Kira-kira gitu. Oke, ini waktunya kurang 7 menit ya. Tolong ini 3 pertanyaan terakhir tolong ditanya sekalian. Selin, Matthew, sama Gaby. Oke, silakan. Langsung aja Jerome ya. Waktunya tinggal 7 menit soalnya. Selin. Selin. Ya, halo. Mau tanya karena aku juga lagi studi di luar negeri. Menurut Kak Jerome, mending stay di luar negeri atau balik ke Indo? Karena menurutku kalau misalnya ngomongin live a passionate life, menurutku aku lebih mending di stay di luar negeri. Tapi kembali lagi, kalau nggak balik Indo juga kita nggak ngabdi buat negara kita sendiri gitu. Jadi lebih baik yang mana? Makasih. Oke, zaman sekarang kan kayak misalnya salah satu orang yang aku pernah ngobrol bareng itu Gita Savitri. Gita Savitri dia kuliah di Jerman dan dia stay di Jerman gitu. Dia berkontribusi untuk Indonesia lewat platformnya dia. Dan aku pikir kontribusi ke Indonesia itu nggak harus selalu di Indonesia juga gitu. Apalagi sekarang kan zamannya sosial media, dia berusaha untuk mengeducate people lewat sosial media dia gitu, ya kan. Bukan berarti dia nggak berkontribusi untuk Indonesia ketika dia stay di Jerman gitu. Dan aku pikir kamu juga bisa sih mengabdi ke Indonesia tanpa harus di Indonesia gitu. Cuma kan kalau misalnya kamu di Indonesia, kamu akan berkontribusinya secara langsung kelihatannya gitu. Tapi kalau misalnya kamu di luar negeri, enggak gitu. Kalau aku pribadi, aku memilih untuk nanti aku bakal stay di Indonesia gitu. Ya kan? Aku sih gitu. Karena menurut aku ya, kalau kita mikir kayak negara kita kayak apa sih kayak ya jelek lah atau gimana, kalau kita nggak sedikit orang mikir gitu yang nggak mau pulang gitu. Ujung-ujungnya aku mikirnya siapa lagi, terus siapa yang bakal bangun gitu, ya kan? Aku mikirnya ya itu daripada aku ngeluh, mending aku turun tangan untuk memperbaiki dan memajukan bangsa gitu. Itu pilihan hidup aku gitu. Daripada karena di luar negeri emang enak hidupnya, enak karena negaranya udah maju gitu. Tapi kalau misalnya kita pulang ke Indonesia dan kita bangun Indonesia, kita juga bisa kok jadi negara Indonesia itu negara yang nyaman untuk ditinggali gitu loh. Yang kita mewujudkan Indonesia yang kita impikan gitu, yang kita mau sebenarnya. Gitu sih. Kalau semua orang mikir ke luar negeri dan akhirnya nggak balik-balik ke Indonesia, ya susah gitu untuk mewujudkan Indonesia seperti itu gitu. Aku tapi itu kembali lagi ke pilihan kita masing-masing. Nggak nyalain, karena memang aku pribadi kalau dipilih, kalau mau jujur lebih enak tinggal di mana, lebih enak tinggal di Jepang, enak banget. Kayak semuanya kayak praktis mau kemana-mana, musimnya ada 4 dan sebagainya, emang enak gitu. Cuma deep down in my heart itu aku ada rasa ada panggilan untuk kembali ke Indonesia dan kayak membangun Indonesia gitu, ya kan. Jadi kayak gitu sih. It's your call lah. Itu gak ada salah juga. Stay di luar negeri juga gak apa-apa. Oke, thank you. Oke, last question ya, Matthew. Silakan. Last question nih, kita mau jam 7 kan. Oke, aku. Kak Jerome kan sebagai content creator pasti udah punya kayak target audience-nya Kak Jerome. Ya. Nah, ini kebetulan saya juga mau jadi content creator. Saya kan suka menulis. Nah, saya berpikir tentang teori 1000 true fans yang assuming kalau ada 1000 orang yang suka kamu dan setiap tahun kamu ngeluarin barang value 100 dan mereka beli, kamu cuma butuh 1000 orang untuk make $100,000 a year. Ya, aku tahu itu. Tahu kan? Aku berpikir gimana caranya untuk mencari 1000 true fans ini, dan seperti mencari target audiensnya kita kan, itu berarti menurut Kak Jerome lebih baik untuk target audience Indonesia atau target audience yang like world? Oke.
Oke, aku tahu. Bergantung sih. Kamu mau itu bergantung kamu. Kamu mau cari target audiens yang apa gitu? Apa yang kira-kira kamu bisa gitu, ya kan? Apakah kapasitasmu untuk luar negeri bisa? Misalnya kalau menulis misalnya kan bahasa Inggris kan, berarti harus bahasa Inggris dong. Kalau misalnya mau yang luar, tapi kalau misalnya kamu lebih nyaman nulis pakai bahasa Indonesia, ya kamu bisa jadi kayak, kalau kamu tahu Rindik Seduh, temen aku namanya Sana, itu dia juga super, kamu tahu ya? Tahu kan? Jadi itu penulis, ya dia mau bikin apa aja, dia kayak dia bikin hoodie, sampai dia bikin film juga kan, gitu. Dan yang pasti, kalau tadi kamu bilang kan kayak $100, itu kalau di luar negeri mungkin kecil gitu, $100. Tapi kalau untuk orang Indonesia kan, you need more fans untuk sampai segitu gitu, ya kan? Itu bergantung kamu nyaman di mana. Dan salah satu menurut aku ya, salah satu cara yang aku terapkan dari dulu adalah gini, how to build fans, how to get audience gitu, adalah you create something yang membuat mereka itu menyentuh emotion mereka gitu. Entah gimana caranya. Itu yang Sana lakukan juga. Sana lakukan itu terasa banget. Kayak gini, contohnya gini, kita baca buku yang bagus atau kita nonton film yang bagus, ya kan? Avengers Endgame misalnya gitu. Nonton, terus setelah nonton tuh kita kayak, wah gila banget sih, ini film bagus banget sih. Kalian harus nonton sih. Kita pasti kayak gitu, ya kan? Kita bisa nonton film yang bagus atau series yang bagus di Netflix misalnya. Kita kayak, wah lu harus nonton sih. Ini bagus banget, gila. Fix lu harus nonton. Pasti kita kayak gitu. Dengan sendirinya kita akan nge-share ketika kita mendapatkan value atau mendapatkan apa sih, emotion, affection gitu loh dari apa yang kita konsumsi itu. Maka entah itu makanan yang enak, buku yang bagus, film yang menarik dan sebagainya itu. Jadi, nah dari itu loh, dari dia lihat dan dia ngomong ke orang lain itu jadi build audience gitu. Dan itu yang aku pikir yang aku lakukan, dan si Sana juga lakukan itu gitu. Dia podcast kan, bukunya juga gitu. Podcastnya kayak mewakili orang-orang yang mendengarkan, yang galau-galau gitu. Akhirnya orang-orang ini juga nge-share ke teman-teman, nih dengerin ini bagus banget nih, ini bikin sedih atau ini nih gitu. Ini lucu banget nih gitu. Kalau kalian tahu Fadil Jaidi, ya itu juga kayak gitu. Sama, dia viralnya karena apa? Dia sebenarnya udah mulai bikin jadi konten creator itu sudah lama banget. Cuma dia viralnya baru-baru ini karena yang sama bapaknya itu kan, dan itu banyak banget yang nge-share. Ya itu contoh doang gitu. Jadi intinya kalau bisa Siska Call juga. Ya Siska Call juga. Itu jenius Siska Call itu. Ya kan, dia gimana caranya supaya orang-orang tuh mau nge-share kontennya dia, mau komen, mau kasih tahu ke orang lain kalau kontennya kayak gitu, ya kan? Itu karena dia buat sesuatu yang menyentuh perasaan orang gitu. Itu sih kira-kira menurut aku, how to build audience. Jawab ya, Matthew ya. Oke. Ini last question. Oke, sebelum kita akhiri, ini mungkin Miss Larmi mau say hi dulu sama mantan muridnya. Masih ingat, Jerome? Masih ingat lah. Miss Larmi. Miss Larmi. Where are you, Miss? Yeah, sorry. Hi. Oh, you haven't changed. You too. Yeah. I changed a lot. I thought you're not going to call me Mr. William, so I was invited by Mr. William here. So yeah, you're more handsome these days. Jerome and Jihian, hello. Good evening. Yeah. Really, Mr. William was asking me a while ago, early before this event started, he asked me to ask you a question, but I think I was able to follow what you were talking about being passionate on what you do. But being one question, yeah, formerly these two kids now, young men, yeah, were my former students in IPH. Crazy though and strange, they were my students and I was their teacher in mathematics, and they're smarter than me. I mean, it wasn't my forte, but I think they were looking for extra teacher to teach mathematics at the time. So imagine some of my students are here today.
not knowing I had actually taught mathematics back then. But Jerome and Jian, these two were so smart in mathematics, would always question, board work solutions and all that. So coming from the education department, I think I've heard it a while ago, but I want to clarify, being you passionate in what you do now. I mean, how far would you go with the possibility or at least the chance of becoming, even a part-time teacher to schools here in Indonesia? I always tell this to my students who I find potentials being great teachers, excellent teachers who would educate the future generation, either this country or, other country. So what's the possibility, that the chance actually of you becoming at least a teacher, a part-time teacher, because I always ask this. Many students would say, yes, miss, I'm actually excellent in mathematics or in kimia or science or something, but I don't think I'm going to go, teach. So still, I would encourage students to come to, the field and influence people personally. You come to interact to them face to face, touching lives. I think that to me is more influential when we see you, becoming the inspiration in the classroom. Oh, it's like, sepertinya Mr. William, like, oh, a handsome teacher. So I get to inspire to study more, But of course, that is, translating what you've learned outside the countries to bring into the country, to bring into Indonesia and, share what you have, what you learn. Especially, I heard you mention that you are going to pursue your S2 in the US. So that is something, something really huge to bring back home someday. So what's the chance, Jerome? What's the chance? Or possibility of becoming, like part-time teacher, like Mr. William. Yeah. Gimana ya? Actually, like, I'm also teaching, but like online. In this app called Genius. Yeah, but like I think when I personally, I love teaching. Yes, personally, I love teaching. Like I love how people can like before I take how to say it? Like before I teach them, like they don't understand, but after I teach them, like they get this like idea. Yeah, enlightening experience. Yeah, I love that. Yeah. Yes, and yeah, I think it's not a problem to become a teacher. Yeah. Okay. Okay. So we'll see you one day becoming what, a part-time teacher in Elion School, yeah. For our high school students. Yeah. Yeah. I think I would love Thanks. Yeah. Thank you. Looking forward, Jerome. Jihian too. As time allows. Oke. Ya, udah ya. Ini question terakhir dari Miss Larmi. Mungkin ketemu sama mantan muridnya ya. Udah berapa tahun ya, Jerome ya, diajar ya? More than 10, enggak, kalau 10 years enggak kayaknya ya. Maybe ya. More than 10 years harusnya. More than 10 years ya, Jian juga ya. SMP soalnya. Iya. Oke, yaudah. Sorry, ini agak molor dikit. Ini kita take picture dulu sebelum kita akhiri. Tolong semua nyalain kamera yang memungkinkan ya. Kalau emang lagi di luar nggak apa-apa. Oke, semua siap ya. Saya capture. Oke, pertama dulu. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, 3. Ini ada 4 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Oh, sorry, bentar. Terakhir kan. 1, 2, 3. Oke. Thank you banget buat Jerome yang udah main webinar pada malam hari ini. Buat Jehian, thank you banget udah kasih chance aku untuk invite Jerome. Buat semuanya ya yang udah hadir di webinar malam hari ini. Moga-moga apa yang Jerome sharekan boleh menjadi inspiration buat kita semua untuk kita berkarya lagi, kita bisa live a passionate life, ya kan? Supaya hidup kita ini nggak gitu-gitu aja, supaya hidup kita ini bisa menjadi satu berkat buat banyak orang gitu loh. Jadi live not only just live, but live passionately. Oke. Ini sebelum kita akhirin, ntar aku mau capture bentar. Yang lain bisa live mungkin dari sini ya. Ini saya mau capture bentar sama Jerome sama Jehian. Thank you semua. Sampai ketemu lagi di next webinar. Ya, oke. Bye. Bentar ya, Jerome. Thank you, Jerome. Thank you. Thank you Kak Jerome. Oke, aku lift aku. Bentar, susu sama Jo nggak apa-apa. Susu sama Jo nggak apa-apa, bentar. Bantu terus ntar lift, bentar. Thank you semua. Oke. Capture ya. Oke, aku bingung sama sing join kok jadi orang tua ngono. Orang tua murid ya sih. Ada orang tua murid. Memang ada orang tua yang murid. Ada, tapi nggak banyak. Oke, yang lain ini di remove bisa ya, bentar ya. Biar cepet. Coach Jerome, ada salam dari teman teknik nuklirku. Fans kabeh tiba. Oke, yuk segera live yang lain. Bentar, saya mau capture. Kurang sampai. Keti, Chan. Bentar. Sorry ya, agak molor ya. Cuma iki nggak semolor. Sorry, Yan. Aku mau ke rumah bukunya piye? Mau kirim atau ini? Oh, iki dah. Guru sing kasih buku itu lah. Lusa ya, Bang Lusa. Aku sing ngasih buku ke murid-muridku yang pintar-pintar yang yang kapan hari. Loh, kamu lihat tadi, Rom? Aku ngasih buku itu. Lihat. Tapi aku lali iki nih wis detail. Nanti aku seneng bagi-bagi buku. Aku punya Sito, tak baca, tapi tak kayak arek-arek buat inspirasi. Tapi muridku ada loh. Akhirnya gara-gara apa? Baca bukumu, dia terinspirasi melok lomba. Gitu. Oke, kita capture dulu ya. Capture dulu. 1, 2, 3. Aduh, salah pencet. Sorry. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Jo sama Susu live dulu. Aku tak capture sama Jerome Mbak Jehian. Oke. Thank you ya, Jo. Thank you, Jo. Thank you ya, Bang Jehian. Thank you, Coach Jer. Oke. Pas capture. Oke. Jerome Jehian. Oke. 1, Bang. 2, 3. One more. 2, 2, 3. Oke. Yan, tadi aku ngobrol sama asistenmu itu. Saya tak pateni ya. Apa? Diana.